Swastiastu semuanya. Salam bahagia. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana sih agar kita tetap atau senantiasa memiliki batin yang kokoh, yang tenang seimbang, dan juga pemikiran yang bijaksana serta respon yang bagus terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang timbul pada saat kita tidak bermeditasi ataupun pada saat menghadapi fakta atau realitas kehidupan sehari-hari. Jadi bro and sis, meditasi yang kita lakukan pada saat kita duduk dengan posisi meditasi, kemudian mulai memfokuskan diri pada objek meditasi dan menjalankan meditasi itu disebut dengan latihan meditasi. Sehingga seringkali dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa the meditation is not just about sitting. Meditasi bukan sekedar bagaimana kita duduk, bagaimana kita mempraktekkan teori meditasi, kemudian menjalankan semua itu dengan tenang, dengan fokus, dan bisa duduk selama berjam-jam. Bukan sekedar itu. Itu adalah latihan. Jadi meditasi sesungguhnya, bro and sis, adalah pada saat kita bangun dari duduk meditasi, menjalankan aktivitas sehari-hari, berhadapan dengan berbagai macam problematika kehidupan. Pada saat itulah kita dituntut untuk bersikap meditatif. Sanggupkah kita tetap tenang ketika satu persoalan yang mungkin sulit luar biasa atau mengguncang luar biasa, tapi kita tetap menyikapinya dengan tenang? Sanggupkah kita tetap demikian ketika kita bisa tetap tenang pada saat kita sebut tsunami ataupun badai kehidupan menghantam? Maka kita sudah bersikap meditatif atau kita sudah melakukan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana agar kita bisa bersikap meditatif dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan? Karena di dalam kehidupan ini selalu ada persoalan, selalu ada masalah. Nah, yang pertama adalah adanya penerimaan atau akseptansi. Akseptansi atau penerimaan yang luar biasa dibutuhkan pada saat kita menghadapi badai kehidupan. Saya mau sharing pada saat saya mengalami sakit. Sakit yang saya alami sangat berat. Namun kemudian pada saat diagnosa awal, saya bisa menerima bahwa saya sedang sakit. Itu adalah poin pertama. Penerimaan. Apapun yang terjadi pada diri kita, seburuk apapun, sakit, musibah, atau bahkan persoalan-persoalan yang sangat pelik, yang sepertinya tidak ada jalan keluar, kita terima. Karena kita hanya akan bisa melepas apabila sesuatu itu sudah kita terima. Kita tidak akan bisa melepas bila kita tidak pernah menerimanya atau denial atau menyangkal. Pada saat saya sakit, saya menerima bahwa saya sedang sakit. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima apapun yang terjadi pada diri kita? Balik lagi, kita akan bisa punya penerimaan yang luar biasa apabila batin kita terlatih. Cara melatihnya dengan latihan meditasi. Ketika kita sudah bisa menerima dengan legowo, dengan hati yang lapang, maka kita mulai mencari jalan keluar ataupun solusinya.
Lalu setelah itu kita berusaha melepaskan seluruh perasaan yang tidak enak, kemarahan, keputusasaan, kebencian, dan seluruh hal-hal negatif lainnya kita lepaskan. Setelah kita menerima sakit atau musibah atau persoalan apapun, maka step selanjutnya adalah melepaskan. Melepaskan seluruh residu-residu yang ada di dalam batin kita. Langkah selanjutnya adalah memaafkan. Nah, cara memaafkan adalah kita bisa latih dengan meditasi pemaafan. Cara yang paling sederhana untuk mengangkat residu adalah melalui meditasi pemaafan. Kita duduk meditasi, kemudian merasakan rasa memaafkan. Lalu rasa memaafkan itu kita bawa dalam hati sebagai objek meditasinya. Lalu kita mulai memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Memaafkan diri sendiri apabila merasa tidak mengerti atau merasa bahwa kita telah mengabaikan diri sendiri. Pada meditasi pemaafan, semua yang hadir, semua yang timbul, baik itu gangguan pikiran, gangguan fisik, atau bahkan perasaan tidak mau memaafkan, semuanya kita maafkan. Itulah step-step yang dapat kita lakukan agar kita bisa memiliki batin yang kokoh, yang tenang, seimbang di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan atau bahkan persoalan kehidupan yang sangat berat. Semuanya dapat kita hadapi dengan satu, memiliki penerimaan yang luar biasa terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, melepaskan segala residu yang ada di batin kita. Yang ketiga, memaafkan. Nah, bro and sis, setelah langkah-langkah itu kita lakukan, maka akan lebih lengkap dan paripurna apabila kita lengkapi dengan meditasi cinta kasih. Berlatih meditasi cinta kasih senantiasa itu akan membuat batin kita semakin kokoh, diliputi dengan perasaan bahagia, perasaan welas asih, perasaan cita, dan pada akhirnya tenang seimbang. Nah, selain dari formulasi tadi, secara paralel kita juga lakukan praktek kebajikan. Praktek kebajikan dapat kita lakukan dengan praktek melepas satwa, memberikan kebahagiaan bagi makhluk hidup lainnya, membebaskan makhluk yang menderita, yang terancam dibunuh, kemudian melakukan praktek berdana atau bersedekah bagi yang membutuhkan. Bisa dengan mengobati orang sakit, membantu kesejahteraan orang lain, ataupun berdana lainnya. Jadi bro and sis, formulasi yang sangat ideal tadi, yang pertama adalah penerimaan yang luar biasa, yang kedua melepas residu, yang ketiga melakukan pemaafan, yang keempat berlatih meditasi, yang kelima secara paralel menjalankan praktek kebajikan, dan yang terakhir menjaga sila atau kemoralan. Salam bahagia.